Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Hilal pada pembelajaran IPS pertemuan ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kita bisa mengetahui jumlah penduduk yang ada di masing-masing benua. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita bisa mengetahui kualitas penduduk di Asia dan di benua lainnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kita bisa mengetahui interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ustazah lanjut ke materi ya. Persebaran penduduk dunia berdasarkan benua. Berikut Ustazah tampilkan persebaran penduduk pada tahun 2017 ya. Dari tabel tersebut kita bisa mengetahui jumlah penduduk terbanyak dan jumlah penduduk yang terkecil seperti itu. Nah, di sini jumlah penduduk terbanyak ada pada benua Asia dengan jumlah 4.384.844.097 jiwa. Kemudian jumlah penduduk terkecil ada di benua Australia dengan jumlah 39.359.270 jiwa. Kemudian Ustazah lanjutkan ya. Kualitas penduduk Asia dan benua lainnya. Yang pertama yaitu benua Asia. Di sini, benua Asia memiliki potensi perekonomian di bidang produksi pertanian seperti beras, gandum, serta bahan tambang. Selain pertanian, di Asia juga memiliki potensi di bidang industri. Negara-negara yang memiliki potensi bidang industri di Asia yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan masih banyak yang lainnya. Dan Ustazah lanjutkan yaitu benua Afrika. Untuk menunjang keberlangsungan hidupnya, benua Afrika melakukan beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama yaitu pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk di Afrika. Kemudian ada kehutanan. Kehutanan ini tidak banyak dimanfaatkan kayu-kayunya. Hanya saja di sini kehutanan banyak yang digunakan sebagai tempat pertanian gitu, karena sistem pertanian yang ada di benua Afrika ini berpindah-pindah. Jadi setiap selesai bertani dia mencari lahan baru seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu perikanan. Karena Afrika memiliki garis pantai yang panjang, sehingga potensi perikanan juga mendukung di wilayah benua Afrika ini. Kemudian di bidang industri. Selanjutnya di bidang pertambangan. Di Afrika ini bidang pertambangan juga menjadi daya tarik utama di bagian daerah pedalaman Afrika. Kemudian selanjutnya yaitu transportasi dan komunikasi.
transportasi melalui air, khususnya sungai, jarang kita jumpai. Akan tetapi, transportasi seperti kereta api itu banyak sekali kita jumpai di sana. Kemudian yang terakhir yaitu perdagangan internasional. Benua Afrika tidak banyak terlibat dalam perdagangan internasional jika dibandingkan dengan benua-benua yang lainnya. Sebagian besar negara di Afrika, terutama di daerah tropis, sangat bergantung pada impor barang dari negara-negara di luar Afrika. Jadi, sebagian negara di Afrika sangat bergantung dari barang-barang dari luar negara Afrika karena di dalam negara Afrika itu tidak terdapat barang tersebut. Seperti itu. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya ya, yaitu benua Eropa. Benua Eropa ini merupakan benua yang memiliki pendidikan yang sangat maju, bahkan menduduki peringkat teratas dunia. Seperti itu ya. Nah, pada umumnya pendidikan di Eropa Utara dan Eropa Barat lebih bermutu daripada di Eropa Selatan. Majunya tingkat pendidikan di sebagian besar negara Eropa ditandai dengan banyaknya universitas terkenal seperti Cambridge, UCL, atau Universitas College London. Kemudian ada Oxford University. Kita lanjut ya. Benua Amerika. Benua Amerika ini tergolong negara maju karena beberapa negara di benua Amerika merupakan negara yang maju. Ada hanya beberapa negara saja yang tergolong masih berkembang. Kegiatan penopang terpenting di benua yang maju biasanya di sini yaitu ada industri dan perdagangan. Akan tetapi di benua Amerika juga memiliki kegiatan agraris seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu benua Australia. Benua Australia ini memiliki kegiatan pertanian, peternakan, dan industri. Penemuan bahan tambang menjadikan Australia dari negara agraris menjadi negara industri. Kemudian kalau di bagian peternakan banyak sekali yang memelihara biri-biri, domba, atau hewan ternak besar lainnya. Kemudian kalau di bidang pertanian ada gandum, kapas, dan masih banyak yang lainnya. Dari pemaparan materi Ustadzah, ada yang ditanyakan, nak? Kalau tidak ada, Ustadzah lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di Asia dan benua lainnya. Dalam era globalisasi saat ini, orang semakin paham bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa menghasilkan atau membuat sendiri sesuatu yang dibutuhkannya. Hal itu seperti kita ya, manusia. Manusia tentunya tidak bisa hidup sendirian. Jadi kita membutuhkan orang di sekeliling kita untuk mensupport kita, untuk
membantu keberlangsungan hidup kita ya, sebagai pendukung, sebagai untuk membantu memenuhi kebutuhan dan lain-lain. Itu manusia. Tapi tak jauh beda dengan negara. Jadi, setiap negara itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi nggak ada satu negara yang lengkap banget tanpa kekurangan, enggak. Jadi Allah itu menakdirkan, menciptakan sesuatu itu benar-benar adil ya nak ya. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Maka dari itu, di sini interaksi antar ruang ini yaitu sarana kita saling tolong menolong antara satu negara dengan negara yang lainnya agar terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara seperti itu. Interaksi antar ruang ini ada pada bidang ekonomi. Kemudian ada bidang sosial dan budaya. Kemudian ada di bidang politik dan yang terakhir di bidang pendidikan. Ustazah lanjut ya. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar yang semakin terintegrasi dan tanpa rintangan dan batas teritorial negara. Di sini ada beberapa aspek ya yang mempengaruhi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu aspek produksi, yaitu aspek menciptakan barang. Kemudian yang kedua yaitu aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan ini yaitu suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Kemudian selanjutnya yaitu aspek tenaga kerja, yaitu suatu perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Kemudian, yang keempat, aspek jaringan informasi, yaitu masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Kemudian, yang terakhir yaitu aspek perdagangan, terwujud dalam bentuk penurunan atau penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Jadi biasanya nak, kalau di aspek perdagangan ini, ketika barang keluar masuk di negara lain itu memang dikenakan tarif. Dan di sini kalau di aspek perdagangan ini ingin menyelaraskan tarif, jadi tidak ada perbedaan tarif, entah itu barang yang terkena bea cukai atau tidak, seharusnya sama itu kalau di sini sih. Atau misalnya barang mewah dengan barang biasa itu tarifnya sama kalau kita ambil dari luar negeri, seperti itu kalau di sini maksudnya. Kemudian di sini dampak interaksi antar ruang di bidang ekonomi. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang dampak positif, pasar terbuka. Yang pertama ya, pasar terbuka untuk produk ekspor. Jadi di sini maksudnya di dampak positif ini adanya pasar terbuka untuk produk-produk ekspor dari berbagai macam
negara seperti itu. Jadi itu juga membuat produk kita, misalnya kita sebagai pemilik usaha itu juga akan semakin terkenal karena yang mengerti produk kita nggak hanya orang Indonesia saja, tapi juga orang mancanegara yang ada di luar sana juga bisa mengenal produk kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja terbuka lebar. Jadi misalnya ada satu usaha, kemudian kalau seandainya pelanggannya hanya orang Indonesia, otomatis tidak butuh banyak barang keluar pun dengan jumlah orang Indonesia. Akan tetapi jika barang itu sudah melambung tinggi sampai ke luar negeri, otomatis pembelinya akan semakin banyak. Lah, ketika pembeli semakin banyak, otomatis produksi barang akan semakin banyak. Lah, itu akan memerlukan tenaga kerja lebih banyak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memudahkan mendapatkan barang yang dibutuhkan jika belum ada di Indonesia. Nah, dengan adanya pasar bebas ya, kita bisa menemukan barang apa saja yang misalnya di Indonesia belum ada, mau beli di Hong Kong misalnya itu bisa. Jadi dengan mudah gitu. Kemudian kalau dampak negatif yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Jadi misalnya di Indonesia, ya kalau kita lihat ya di Indonesia banyak sekali tenaga kerja dari luar gitu. Nah, itu salah satu dampak negatif. Kalau di Indonesia banyak terisi tenaga kerja dari luar, orang Indonesia ngapain? Ya, itu sebabnya kenapa di Indonesia banyak sekali pengangguran seperti itu. Kemudian yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Jadi misalnya produk kita itu sudah ada ya, di Indonesia ada, ternyata di luar negeri juga ada gitu produk yang sama, tapi harganya lebih murah, otomatis orang itu akan memburu harga murah dengan kualitas yang bagus kan ya. Jadi bisa jadi barang kita itu kalah pamor gitu. Kalau barang kita sudah kalah di pasaran, otomatis kita akan memproduksinya akan jarang gitu karena tidak banyak permintaan dari luar. Kemudian yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena produk orang-orang itu lebih suka produk dari luar daripada produk dari Indonesia, otomatis produk di Indonesia akan kekurangan. Jadi akan pembelinya itu akan berkurang. Jadi di sini ya lama kelamaan kalau satu usaha nggak ada yang membeli kan otomatis akan mati gitu usahanya. Dari sini ada yang ditanyakan, nak? Kalau ada silakan bisa langsung chat Ustazah atau bisa berkomentar ya di bawah postingan ini. Setelah lanjutkan, yaitu bidang sosial dan budaya. Kalau bidang sosial dan budaya ya, kalau budaya kita dicampur dengan budaya luar negeri gitu, jadi kebarat-baratan, banyak sekali kita lihat gitu. Bahkan Ustazah juga banyak sekali melihat orang Indonesia yang gayanya menyerupai idolanya yang dari luar negeri itu banyak sekali gitu. Bukan kita melarang, tapi jangan sampai kita menghilangkan budaya Indonesia dengan mengganti budaya dari mengisinya dengan budaya yang ada di luar gitu. Di sini beberapa akibat negatif dari interaksi antar ruang bidang sosial budaya, yaitu yang pertama ada disorientasi atau dislokasi atau krisis sosial budaya dalam masyarakat. Kalau krisis sosial budaya dalam masyarakat, otomatis sosial dan budaya kita itu akan berkurang gitu. Kecintaan kita terhadap negara kita itu akan berkurang gitu. Itu akibatnya ya jika kemudian yang kedua yaitu semakin merebaknya gaya hidup hedonisme. Kalau hedon, tahu kan ya hedon itu apa? Berlebih-lebihan gaya hidup mewah seperti itu. Karena di sini kita menjumpai banyak ini ya, banyak barang-barang dari luar negeri. Kemudian kalau kiblat kita itu budaya barat, otomatis kita akan menyontoh budaya barat.
dengan membeli produk-produk yang mahal seperti itu lah, itu akan merubah gaya hidup kita menjadi hedonisme. Isme itu paham, hedon itu berlebih-lebihan ya. Kemudian Ustazah lanjutkan. Yang C, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Jadi bisa jadi ya nak, karena kita lebih mengutamakan, aduh pengen sih terlihat seperti orang-orang di luar sana, orang-orang barat, orang-orang luar negeri, dan itu akan mengikis identitas kita. Rasa identitas kita sebagai orang Indonesia itu akan pudar gitu, diganti dengan identitas baru orang-orang barat seperti itu. Kemudian hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Jadi rasa kecintaan kita kepada tanah air, kemudian kita ingin membela tanah air kita itu semakin berkurang karena kita lebih mencintai budaya baru kita dengan mengikuti tren saat ini seperti itu. Kemudian cenderung pragmatisme atau maunya serba instan gitu. Sekarang semuanya tuh serba instan, jadi kita mager di rumah saja pun bisa kayak gitu, semua bisa datang, kita duduk pun kita bisa menikmati makanan gitu, kemudian kita duduk pun kita bisa menikmati segala hal lah ya, serba instan mas sekarang udah aja itu, karena mengikuti budaya ya, apalagi sekarang sejak diberlakukannya belajar di rumah gitu, kita banyak sekali nggak bergerak ya, jadi di rumah saja kita belajar dari rumah, kita misalnya kalau mau capek kita tinggal buka HP seperti itulah. Itu sepintar-pintarnya kita ya mengatur ya, jangan sampai HP gitu kita manfaatkan untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu, untuk melihat K-pop lah terlalu lah, itu seperti itu tuh tidak diperkenankan ya nak. Nah ini ada ya, di sosial budaya, karena ingin menyontoh idolanya sampai dia melakukan oplas. Contoh-contoh yang tidak ya, insya Allah anak-anak ustazah nggak ada yang seperti ini ya. Mengagumi boleh tapi tidak boleh berlebihan gitu, melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ustazah lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu bidang politik. Bidang politik ini yang pertama dampak positif ya, meningkatnya hubungan diplomatik antara lembaga. Dari interaksi antar negara, hubungan diplomatik itu merupakan kerjasama antar lembaga. Kalau seandainya kita bekerja sama antara negara satu dengan negara yang lainnya, otomatis lembaga-lembaga yang ada di dalam negara tersebut juga akan semakin sering bertemu, jadi silaturahimnya akan semakin kuat seperti itu. Kemudian yang kedua, kerjasama antar negara menjadi lebih cepat dan mudah. Kita tentu saja tahu ya, sesuatu yang dilaksanakan bersama-sama itu akan cepat selesai dan mudah daripada kita melaksanakannya sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatnya ketahanan politik. Karena adanya kerjasama dari negara-negara yang lainnya, otomatis kita akan disupport oleh negara-negara yang lainnya. Kemudian selanjutnya dampak negatif. Yang pertama yaitu timbulnya fanatisme rasial, etnis, agama, dan organisasi. Semakin meningkatnya nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas, atau tirani minoritas akan menimbulkan fanatisme. Jadi kita itu akan menganggap bahwa ras kita lah yang paling baik, agama kita lah yang paling benar seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan inspirasi timbulnya unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani. Dengan masuknya nilai-nilai politik barat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu akan memberi inspirasi gitu untuk berani unjuk rasa, demonstrasi seperti itu.
Kemudian yang ketiga, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kekeluargaan. Di era globalisasi ini, Indonesia telah merebaknya nilai-nilai politik Barat masuk secara langsung atau tidak langsung, membuat lunturnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat keluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini ada dampak positif. Yang pertama yaitu semakin mudahnya akses informasi, karena kerjasama antar negara ya, di masing-masing negara otomatis informasi itu akan mudah kita dapatkan gitu. Kemudian yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia profesional dan berstandar internasional. Otomatis kalau kita mengikuti era globalisasi gitu, era kekinian, otomatis menjadikan kita manusia yang tidak ketinggalan zaman lah di sini, atau manusia yang profesional karena kita update dengan apa ya, dengan misalnya ya, dengan budaya-budaya baru yang ada atau dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang ada, kita update sehingga kita menjadi manusia yang profesional, yang update, atau bisa juga berstandar internasional karena kita bisa menyesuaikan di masing-masing negara. Kemudian yang ketiga, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Jadi misalnya kita berinteraksi dengan negara-negara lainnya ya, otomatis akan membawa Indonesia ini bersaing gitu, dapat dipertimbangkanlah pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di negara lainnya. Kemudian globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Beda ya, tenaga kerja yang hanya glutek gitu di daerah itu saja, sama tenaga kerja yang memang ada pelatihan khusus, bahkan tidak hanya di daerah kita saja ya, tapi di luar negeri itu akan menambah kemampuan tenaga kerja tersebut ya, daripada pelatihannya hanya di dalam negeri. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu di dunia pendidikan bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang banyak uang lah itu yang bisa mengatur, itu sudah menjadi tren ya, dan sulit untuk dihilangkan. Kemudian yang kedua, dunia pendidikan sangat bergantung dengan teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan seperti itu. Seperti yang terjadi pada sekarang ya, mulai dari adanya yang online itu ya, kita tanpa ke pasar pun kita bisa melakukan semua hal gitu, tinggal kita pegang HP, makanan bisa datang sendiri, barang bisa datang sendiri, lah itulah ya. Kemudian yang ketiga, akan melahirkan suatu golongan-golongan dalam dunia pendidikan. Jadi satu golongan-golongan itu satu kelompok-kelompok gitu loh dalam dunia pendidikan. Kemudian di sini semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Otomatis kalau budaya dari luar sudah masuk ke Indonesia, budaya yang ada ke diri kita itu akan berkurang, karena terkadang kita menjadi manusia itu latah dengan kondisi yang ada. Ada challenge dari barat, misalnya kita ikut challenge gitu, nggak tahu maknanya apa, kita ikuti aja lah, itulah yang salah ya. Tidak perlu dicontoh ya hal-hal seperti itu ya. Nah, berikut tugas dari Ustadzah ya. Kalau ada yang ditanyakan tentang pemaparan materi dari Ustadzah, silakan bisa chat Ustadzah atau bisa komentar ya di bawah postingan ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian sertakan format pengumpulan, yaitu nama, nomor absen. Kemudian di fotonya nanti dikirim ke link yang Ustadzah share di masing-masing grup WhatsApp. Itu ya nak ya.
Bisa dipahami ya, Nah? Silakan ditulis terlebih dahulu soalnya di buku tulisnya masing-masing. Nanti bisa dikerjakan, kemudian difoto dan diupload di link yang sudah Ustazah berikan. Itu Nak ya, tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi Ustazah. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian. Nanti bisa ditanyakan lagi ke Ustazah. Gitu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.